Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Nur Hadi SPD MPD selaku dosen konsep dasar matematika SD dan lab, dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi bangun ruang 2 yang beranggotakan Sipaduna Rahma, saya sendiri, dengan NPM 205060086, dan Meraldi dengan NPM 205060097, dan yang terakhir ada Elia Widya Andini dengan NPM 205060115. Pemateri pertama akan disampaikan oleh Elia Widya Andini. Pemateri kedua akan disampaikan oleh saya sendiri, Sipaduna Rahma, dan pemateri ketiga akan disampaikan oleh Meraldi. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya Elia Widya Andini dengan NPM 205060115 akan menjelaskan tentang pengertian bangun ruang. Bangun ruang adalah bangun matematika yang memiliki isi atau volume. Bisa juga disebut bagian ruang yang dibatasi oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangun tersebut. Pada setiap bangun ruang tersebut mempunyai rumusan dalam menghitung luas maupun isi atau volumenya. Bangun ruang adalah penamaan ataupun sebutan yang ditujukan untuk beberapa bangun-bangun yang memiliki bentuk 3 dimensi. Kalian juga dapat menyebutnya sebagai bangun yang bervolume, di mana tiap ruangannya dibatasi oleh sisi-sisi tertentu. Jenisnya juga ada bermacam-macam. Secara garis besar, bangun ruang bisa kita kategorikan menjadi 2 kelompok, antara lain bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Yang termasuk dalam bangun ruang sisi datar yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Sementara untuk bangun ruang sisi lengkung terdiri atas kerucut, tabung, dan bola. Selanjutnya, macam-macam bangun ruang terdiri dari 7 macam. Yang pertama, kubus, yang kedua, balok, yang ketiga, limas, yang keempat, prisma, yang kelima, bola, yang keenam, tabung, dan yang ketujuh, kerucut. Yang pertama, kubus. Kubus merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi serupa yang berwujud bujur sangkar. Kubus juga dikenal dengan nama lain yaitu bidang 6 beraturan. Sifat bangun kubus. Yang pertama, memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang memiliki ukuran sama luas. Yang kedua, memiliki 12 rusuk yang memiliki ukuran sama panjang. Yang ketiga, memiliki 8 titik sudut. Yang keempat, memiliki 4 buah diagonal ruang. Dan yang kelima, memiliki 12 buah bidang diagonal. Berikut contoh gambar dari bagian-bagian kubus. Rumus bangun ruang kubus. Untuk mencari volume atau V, yaitu V sama dengan S kali S kali S sama dengan S pangkat 3. Untuk mencari luas permukaan atau L, yaitu L sama dengan 6 kali S kali S sama dengan 6 kali S pangkat 2. Untuk mencari sisi rusuk atau S, yaitu S sama dengan akar L per 6 atau bisa juga S sama dengan V akar 3. Untuk mencari panjang diagonal sisi atau DS, yaitu DS sama dengan S akar 2. Untuk mencari panjang diagonal ruang atau DR, yaitu DR sama dengan S akar 3. Dan untuk mencari luas bidang diagonal atau BD, yaitu BD sama dengan S pangkat 2 akar 2. Keterangannya yaitu V sama dengan volume kubus atau cm kubik, L sama dengan luas permukaan kubus atau cm persegi, dan S yaitu panjang rusuk kubus atau cm. Yang kedua, balok. Balok adalah bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi segi 4, di mana pada masing-masing sisinya yang berhadapan mempunyai bentuk serta ukuran yang sama. Berbeda halnya dengan kubus, di mana seluruh sisinya kongruen berbentuk persegi, dan pada balok hanya sisi yang berhadapan yang sama besar, serta tidak seluruhnya berbentuk persegi, kebanyakan berbentuk persegi panjang. Sifat-sifat balok. Yang pertama, sedikitnya sebuah balok mempunyai 2 pasang sisi yang berbentuk persegi panjang. Yang kedua,
Rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang, yaitu AB sama dengan CD sama dengan EF sama dengan GH, dan AE sama dengan DF sama dengan CG sama dengan DH. Yang ketiga, pada masing-masing diagonal bidang pada sisi yang berhadapan berukuran sama panjang, yakni ABCD dengan EFGH, ABFE dengan DCGH, dan BCFG dengan ADHE yang mempunyai ukuran sama panjang. Yang keempat, masing-masing diagonal ruang pada balok mempunyai ukuran sama panjang. Dan yang kelima, masing-masing bidang diagonalnya berbentuk persegi panjang. Rumus bangun ruang balok untuk mencari volume atau V, yaitu V sama dengan P kali L kali T. Untuk mencari luas permukaan atau L sama dengan 2 dalam kurung P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Untuk mencari panjang diagonal bidang atau DS, yaitu DS sama dengan akar P pangkat 2 tambah L pangkat 2. Atau bisa juga DS sama dengan akar P pangkat 2 tambah T pangkat 2, dan DS sama dengan akar L pangkat 2 tambah T pangkat 2. Untuk mencari panjang diagonal ruang atau DR, yaitu DR sama dengan akar P pangkat 2 tambah L pangkat 2 tambah T pangkat 2. Keterangannya itu P sama dengan panjang, L sama dengan lebar, dan T sama dengan tinggi. Berikut contoh dari gambar bagian-bagian balok. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Hai, nama saya Sipadona Rahma dengan NPM 205060086. Saya pemateri ketiga akan menjelaskan tentang bangun ruang limas. Limas merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N. Dapat berupa segi 3, segi 4, segi 5, dan lain-lain. Serta bidang sisi tegak berbentuk segitiga yang berpotongan di satu titik puncak. Terdapat banyak jenis limas yang dikategorikan dengan dilandasi bentuk alasnya. Antara lain ada limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, dan yang lainnya. Limas dengan mempunyai alas berbentuk lingkaran disebut sebagai kerucut. Sementara untuk limas dengan alas yang berupa persegi disebut sebagai piramida. Lalu ada sifat-sifat limas. Yang pertama memiliki 5 sisi, yakni satu sisi berbentuk segitiga yang berupa alas serta 4 sisi lainnya seluruh bentuknya segitiga dan merupakan sisi tegak. Lalu yang kedua memiliki 8 buah rusuk. Yang ketiga memiliki 5 titik sudut, antara lain 4 sudut terletak di bagian alas serta 1 sudut terletak di bagian atas yang merupakan titik puncak. Selanjutnya ada rumus bangun ruang limas. Kita mencari volume Pi sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Di bawah ada gambar berbagai bentuk limas di sini, dan ini gambar bagian-bagian dari limas. Selanjutnya, bangun ruang prisma. Yang keempat ada bangun ruang prisma. Prisma merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi di mana alas dan juga tutupnya kongruen serta sejajar berbentuk segi N. Sisi-sisi tegak dalam prisma memiliki beberapa bentuk, antara lain ada persegi, persegi panjang, atau jajar genjang. Dilihat dari tegak rusuknya, prisma terbagi menjadi 2 macam, yaitu prisma tegak dan prisma miring. Prisma tegak merupakan prisma di mana rusuk-rusuknya tegak lurus dengan alas dan juga tutupnya. Sementara untuk prisma miring merupakan prisma di mana rusuk-rusuk tegaknya tidak tegak lurus pada alas dan juga tutupnya. Apabila kita lihat dari bentuk alasnya, prisma terbagi lagi menjadi beberapa macam, yaitu ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan lain sebagainya. Lalu ada sifat-sifat dari prisma. Yang pertama memiliki bidang alas dan juga bidang atas yang berupa segitiga kongruen. 2 alas tersebut juga memiliki sisi prisma segitiga. Lalu yang kedua memiliki 5 sisi. 2 sisi yang berupa alas atas serta bawah, 3 sisi lainnya adalah sisi tegak yang seluruhnya berbentuk segitiga. Lalu memiliki 9 rusuk. Lalu yang terakhir memiliki 6 titik sudut. Rumus bangun ruang prisma. Volume, kita mencari volume. Pi sama dengan luas alas kali tinggi, atau Pi sama dengan setengah kali AS atau kali AS kali TS dan kali tinggi. AS di sini alas segitiga, TS yaitu tinggi segitiga.
Selanjutnya ada bangun ruang bola. Bola merupakan salah satu bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung atau juga bisa didefinisikan sebagai sebuah bangun ruang berbentuk setengah lingkaran yang diputar mengelilingi garis tengahnya. Sifat-sifat bola. Bola memiliki satu sisi serta satu titik pusat. Bola tidak memiliki rusuk. Bola tidak memiliki titik sudut. Bola tidak memiliki bidang diagonal. Bola tidak memiliki diagonal bidang. Sisi bola disebut sebagai dinding bola. Jarak dinding ke titik pusat bola disebut sebagai jari-jari. Jarak dinding ke dinding serta melewati titik pusat disebut sebagai diameter. Selanjutnya ada rumus bangun ruang bola. Volum P sama dengan 4/3 kali V kali R kali R dan kali R. V di sini sudah diketahui di keterangan bisa 22/7, bisa 22/7 atau 3,14. Ya. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meraldi, NPM 205060097. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan materi tentang tabung. Bangun tabung merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai tutup dan alas yang berbentuk sebuah lingkaran dengan memiliki ukuran yang sama dan diselimuti oleh persegi panjang. Sifat-sifat tabung. Yang pertama, tabung memiliki 3 buah sisi, 1 persegi panjang, 2 lingkaran. Yang kedua, tidak memiliki rusuk, titik sudut, bidang diagonal, diagonal bidang. Yang ketiga, tabung memiliki sisi alas serta sisi atas berhadapan yang kongruen. Yang keempat, tinggi tabung merupakan jarak titik pusat bidang lingkaran alas dengan titik pusat lingkaran atas. Yang kelima, bidang tegak tabung berwujud lengkungan yang disebut sebagai selimut tabung. Yang keenam, jaring-jaring tabung berwujud 2 buah lingkaran serta 1 persegi panjang. Rumus bangun ruang tabung. Berikut ini adalah simbol rumus. V sama dengan 22/7 atau 3,14. F sama dengan volume, L sama dengan luas permukaan, R sama dengan jari-jari atau setengah diameter. Rumus volume tabung. F sama dengan P dikali R kuadrat dikali T. Rumus luas permukaan, L sama dengan 2 dikali P dikali R dikali buka kurung L tambah T tutup kurung. Rumus luas selimut, LS sama dengan 2 dikali P dikali R dikali T. Rumus luas alas, LA sama dengan P dikali R dikali R. Rumus kering alas, K sama dengan 2 dikali P dikali R. Rumus jari-jari diketahui volume, R sama dengan F per V dikali T. Rumus tinggi diketahui luas selimut, T sama dengan LS per 2 dikali V dikali R. Kerucut. Kerucut merupakan salah satu bangun ruang yang memiliki sebuah alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang mempunyai irisan dari lingkaran. Sifat-sifat kerucut. Yang pertama, kerucut memiliki 2 sisi. Yang kedua, kerucut tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, kerucut memiliki 1 titik sudut. Yang keempat, jaring-jaring kerucut terdiri atas lingkaran serta segitiga. Yang kelima, tidak memiliki bidang diagonal. Yang keenam, tidak memiliki diagonal bidang. Rumus bangun ruang kerucut. Rumus volume. F sama dengan 1/3 dikali P dikali R dikali R dikali T. Rumus luas permukaan, L sama dengan LA ditambah LS. L sama dengan P dikali R ditambah P dikali R dikali S. Rumus panjang garis pelukis, S sama dengan
R kuadrat ditambah T kuadrat. Rumus luas alas LA sama dengan P dikali R dikali R atau P dikali R kuadrat. Rumus luas selimut LS sama dengan P dikali R dikali S. Rumus jari-jari diketahui volume R sama dengan 3 dikali F per P dikali T. Rumus tinggi diketahui volume T sama dengan 3 dikali F per P dikali R dikali R. Contoh soal. Sebuah tabung memiliki jari-jari dan tinggi masing-masing 15 cm dan 35 cm. Maka hitunglah berapa volume tabung tersebut. Diketahui jari-jari adalah 15 cm, tinggi 35 cm. Ditanya volume. Di sini saya tidak memakai 22/7. Di sini saya akan memakai 3,14. Kenapa? Karena untuk mengambil cepatnya dalam penghitungan. Karena khusus anak SD biasanya kalau udah banyak pengalian atau pembagian, apalagi yang berkoma-koma, ujung-ujungnya pasti bingung dan ujung-ujungnya pusing. Jadi saya mengambil cara cepatnya. 3,14 dikali jari-jarinya kan 15 kuadrat. Berarti 15 dikali 15 dikali T tinggi 35. 3,14 dikali 15 kali 15 sama dengan 706,5 dikali 35 sama dengan 24,727,5 cm. Sekian video presentasi dari kami. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sipadina Rahma akan membahas tentang contoh soal 2. Pertanyaannya yaitu hitung volume balok yang mempunyai panjang 10 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 5 cm. Nah, di sini sudah diketahui bahwa panjang 10 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 5 cm. Dan yang ditanyakan yaitu volume. Tadi sudah kita bahas bahwa rumus volume, mencari volume pada balok adalah panjang kali lebar dan kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi sama dengan, tadi sudah diketahui bahwa panjang dari soal yaitu 10 cm dikali lebar yaitu 8 cm dan dikali tinggi yaitu 5 cm. Maka Pi sama dengan panjang 400 cm kubik, begitu ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan. Terima kasih kepada Bapak. Kami dari kelompok 9 izin undur diri. Kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.